Jadi kalau di sini kita bisa lihat ya, wilayah Majapahit. Nah, meliputi melebihi Indonesia zaman sekarang. Ini juga masuk ini. Ini masuk ke Semenanjung Melayu. Nah, ini ya. Jadi kalau yang suka nonton Korea, drakor, kan pasti tahu ada zaman Joseon. Nah, kita kalau di Indonesia ada zaman Majapahit, gitu. Jadi jangan hanya tahu sejarah negeri orang, sejarah negeri kita juga harus tahu. Gimana, ya, Pak? bisa. Gimana? Boleh nih? Oke lah. Oke ya Pak. Saya pasang mic ya Pak. Oh boleh. Biar jelas suaranya. Oh iya. Nah, tolong perkenalkan diri dulu. Jelas, Namanya ya. siapa, Pak? Oh ya, saya Pak Rozak. Pak Rozak. Iya. Oke, Pak Rozak. Saya datang hari ini ingin memberikan informasi tentang Kerajaan Majapahit, Iya. kejayaan Indonesia di masa lampau. Kira-kira kita mulai dari mana nih? Supaya generasi muda kita, Oh iya. anak-anak saya terutama, ngerti apa sih Majapahit itu gitu. Iya. Bisa dibuka Pak maskernya? Boleh. Dari depan aja. Terserah Bapak, monggo. Yang enaknya dari mana? Oke, sekarang Bapak berada di unit BPK, unit PIM. Ya. Apa itu Pak? Pengelolaan Informasi Majapahit, Oke. ya, atau lebih dikenal masyarakat dengan Museum Trowulan. Oke. Nah, unit PIM ini di bawah kantor BPK 11 Jawa Timur, Oke. Balai Pelestarian Kebudayaan. Museum Trowulan ini sudah dikenal ya secara lama sekali, karena memang Trowulan ini salah satu situs Majapahit. Ini apa Pak dulunya di Museum Trowulan itu di sini dulu apa ini? Di sini dulu merupakan situs pemukiman. Oh, perumahan. Iya betul, pemukiman begitu ya. Kemudian Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar dan terakhir. Oke. Ya kan? Bukti itu bahwa moyang kita dulu sudah merealisasikan Nusantara. Nah, untuk merealisasikan ini tentu tidak mudah ya. Jadi mempersiapkan tentunya berbagai elemen ini untuk dari satu padu, memperkokoh nilai kesatuan ya, atau Nusantara bisa direalisasikan. Maka dari itu Majapahit ini merupakan kerajaan klasik Hindu-Buddha terbesar dan terakhir. Terus dari pemukiman ini apa yang kita bisa pelajari nih Pak? Yang ada di sini situs pemukiman ini, karena memang area ini dulu merupakan pemukiman, sehingga di beberapa tempat ini ada bukti ekskavasi atau penggalian. Oke. Nah, karena dulu merupakan situs pemukiman, sehingga banyak ditemukan berbagai macam struktur pondasi lepas seperti ini. Terus dari sini kita bisa pelajari nggak kira-kira zaman Majapahit rumahnya seperti apa gitu? Kalau di era Majapahit, moyang kita ini ada strata tentunya. Jadi ada sudra, ada mati, ada utama. Kasta ya? Iya betul. Sehingga struktur yang ada di sini kaitannya dengan keseharian ini memang nggak sama. Saya contohkan kaitannya dengan sebuah struktur ini. Ini kalau dilihat ini ada paving block kan ini. Iya, itu asli dari sananya? Iya, dari sana, masih di situ. Maksudnya itu dari zaman dulu paving block itu? Iya, dari Majapahit. Oh. Majapahit ini kan sudah mengenal teknologi. Oh. Nah, tentu teknologi ini diaplikasikan sebagai sarana instrumen ya, kaitannya dengan religi, kaitannya dengan pemukiman. Candi, ya kan? Bukti-bukti candi ini, mulai dari yang bernafaskan Siwa Buddha, kemudian ada Hinduisme, ada Muslim, ya kan, ada Karisian. Ini bukti-bukti ya kearifan Nusantara ini bisa kita katakanlah kita lihat begitu ya moyang kita. Nah ini untuk menyatukan dari satu kesatuan ya. Tentu ada edukasi begitu. Karena semua agama memberikan yang terbaik. Ya istilahnya udah plural lah ya. Iya betul. Ada plural. Zaman dulu aja udah bisa berkehidupan beragama dengan baik gitu. Iya. Kenapa sekarang kok kayaknya dikit-dikit gesekan, kadrun-kadrunan gitu ya Pak ya?
Ya, memang apa Ya, ya? harusnya itu nggak perlu ya Pak ya, karena zaman Majapahit itu nggak terima kok. Betul, Bener betul. Memang berbeda. Ini merupakan rahmat ya, hasanah ya kan. Tapi berbeda ini bisa menjadi satu kesatuan. Tentu ada edukasi. Nah, edukasi apa? Toleransi. Apa? Yang dulu sudah terlahir ya di Majapahit itu Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Mangruah. Terus ini semua ada di mana nih Pak? Ini di wilayah situs Majapahit Perulang. Nah, misalnya gini Pak, Candi Bentar ini tentang apa nih Pak? Candi Bentar atau dikenal dengan Candi Beringin Lawang, ini tusinya sebagai pintu gerbang menuju ke suatu komplek areal pemukiman. Makanya sering disebut dengan pintu gerbang Bentar. Oh, Candi gerbang Bentar. pemukiman ini. Ya. Terus kalau yang Bajang Ratu? Kalau Bajang Ratu ini merupakan gapura beratap tunggal. Di situ bernafaskan artinya sesuai dengan konsep triloka. Atap tubuh kaki atau kaitannya dengan sebuah instrumen bahwa seorang raja ya tentu dia sudah memberikan kontribusi yang tinggi kepada negara atau kepada pemerintah kerajaan begitu ya, sehingga di akhir hayat ini ada sebuah dharma yaitu penghormatan. Dibuatlah Bajang Ratu sebagai dharmanya Jayanegara untuk memperingati setelah 12 tahun meninggalnya Jayanegara. Setelah 12 tahun meninggal. Iya, dibuatlah gapura Bajang Ratu itu, yang artinya Bajang itu kecil, Ratu itu raja. Raja kecil. Artinya Jayanegara ini seorang pemimpin, seorang raja yang masih muda. Oh, begitu. Tapi udah meninggal. Iya, sudah meninggal. Kenapa, makanya meninggal. Iya, tentunya karena memang bukan. Jadi raja ini tentu silih berganti ya. Kenapa meninggal misalnya perang atau penyakit atau gimana gitu loh. Jadi Jayanegara ini gitu, Pak? apa ya? Sering terjadi pemberontakan dia dan akhirnya dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Oh, siapa Pak? Iya. Kenaro. Ratanca. Oh, Ratanca, tak pikir Kenaro, salah. Makanya kita butuh Bapak siapa tadi lupa? Pak Rojak. Iya. Namanya agak susah ya. Nah, supaya saya menerangkannya juga Pak. Keliru ya. Iya. Gitu. Tadi tentu Bapak tadi kan ya katakanlah sebagai fasilitas untuk memberikan pemahaman ya, menyampaikan sosialisasi ke kekinian, ke milenial. Iya. Nah, ini pastinya harus dengan apa ya? Data yang akurat. Iya, betul. Iya, makanya. Data yang memang bagaimana supaya milenial ini bisa memahami. Iya. Disinilah dikumpulkannya, diselamatkannya berbagai macam cagar budaya kaitan dengan keseharian. Keseharian zaman Majapahit ya? Iya, tentunya. Iya. Nah, keseharian ini kan Majapahit multi religi kan. Nah, dengan multi religi ini beraneka ragam. Nah, ini untuk menjadi satu kesatuan ini bukan mudah. Oke Pak, lanjut. Ini kalau Candi Brahu apa Pak? Tentang apa nih Pak? Candi Brahu dari arsitekturnya, tipikalnya candi ini bernafaskan Siwa Buddha. Ini dibikinnya karena apa Pak? Dibikinnya ini karena pada saat itu Majapahit ini katakannya bernafaskan Hindu Buddha, ini sudah mengenal media, sarana atau sebagai untuk pemujaan atau kaitan dengan syariat begitu ya kalau Muslim. Nah, dibuatlah Candi Brahu. Nah, Candi Brahu ini kalau kita kaji dari sumber primer, yaitu Prasasti Alasantan yang dikeluarkan oleh Empu Sendok ya, abad 9-10, berarti ini candi ini luar biasa karena Empu Sendok abad 9, Majapahit abad 13-15. Nah, tentunya prasasti ini memberikan data bahwa nama Brahu itu diambil dari prasasti tadi yang dimaksud dengan warahu atau wahru, yang artinya tempat suci. Jadi ini kayak tempat ibadah gitu. Betul. Oke. Ya. Kalau Candi Kedaton? Candi Kedaton ini merupakan sebuah candi yang tinggal bagian selasar atau altarnya ini. Tentu bagian atasnya udah runtuh. Nah, candi ini berada di Kedaton ya. Nah, Kedaton ini nama lama. Pada saat itu Kedaton ini diperkirakan sebagai titiknya begitu.
Maka dari itu Candi Kedaton ini merupakan candi pemukiman. Oh, pusatnya Yang- iya. pemukiman ini. Yang stratanya menengah ke atas. Menengah ke atas. Iya. Oke, Pondok Indah lah ya. Ya, begitulah kira-kira. Tapi di sini nama Kedaton ini menunjukkan sebagai tempat yang artinya kedatuan ya, tempat yang paling istimewa bagi Oh, masyarakat pada saat itu. 96 penggaliannya. namanya Candi Kedaton itu umur pas ini Oh, tertutup ini sumur Rupas. Sumur ini. ya tertutup cuma Oh. kayak ritual Oh, zaman dulu seperti ini belum dikali-kali ya. nah, seperti ini. Nah ini ada jembuknya ini. Hmm. Seperti makam. Ini sumur Rupasnya ini. Ya ini ada Cungkupnya. jembuknya. Oh. Ini Tapi sekarang ditutup. Oh, enggak, Ya. memang tertutup. memang tertutup. Tapi belum pernah dibuka. Belum. Oh, Nggak berani orang-orangnya. Nggak. oh kira mana, Pak? Ya ini. Ini. Ada. Ya, Kalau yang itu Kedaton ya, Pak? ya Candi Kedaton. Berarti ini ditemukan sudah begini, Pak. Nggak juga. Cuma nggak. Cuma kan. Nggak. Kalau Candi Tikus tadi kata ibu-ibu yang paling sering kan Bajang Ratu sama Tikus ya, memang Kenapa? pertama candi ini ditemukan pada tahun 1914 dan candi ini kenapa dikenal sejak dulu karena nama tikus ini begitu ya. penasaran. Sebenarnya bikin bukan penasaran. sebuah candi tapi merupakan petirtaan. Tapi Oh. orang selalu menyebut dengan istilah candi begitu ya kan. Nah, ini candi tikus ini dulu keberadaannya di bawah permukaan tanah karena fungsinya dia sebagai patirtan pemandian suci. Makanya air mengalir selalu ke bawah dan air dari permukaan ini mengalir masuk ke struktur ya konsep Lokapala ini yaitu 8 penjuru mata ini. Di sini ada Meru tengahnya ini. Nah, ini tertinggi dikelilingi 8 gunung kecil. Konsep Lokapala 8 penjuru mata angin atau Dewata Nawasanga itu. Jadi Dewata Nawasanga itu 9 itu titiknya itu di tengah itu Siwa, kemudian yang 8 ini Dewa Minor. Ini berarti Hindu ya, Pak ya? Ya, Hindu itu. Itu India ya, Pak ya? Ya, memang nama candi itu berasal dari India. Oh. Candika atau Candigraha. Ya, artinya tempat suci untuk pemujaan, ya kan? Kalau Hindu kaitannya dengan gunung, memang dianggap tempat suci, tempat para dewa, tempat mandala suci, tempat untuk pemujaan atau menuntut ilmu begitu. Nah, karena gunung ini jauh, raja ini nggak mau jauh-jauh, mau ibadah menuju ke gunung harus Capek. capek kan. Namanya juga raja. Iya, dibuatlah replikanya, Oh. yaitu candi. Oh. Makanya candi itu ada 2. Yang pertama itu untuk pemujaan, Candi Dharma untuk kematian atau perabuan ini. Pak, ini berarti kayak petirtaan atau kolam renang gitu kali ya? Kalau Bukan, kalau patirtan kaitan dengan air, tapi dalam tanda kutip dibuat berenang untuk sesuci begitu, mandi suci. Jadi mandi suci. iya, sebelum sembahyang sesuci dulu, Oh. sebelum sholat wudhu dulu. Ini kayak tempat wudhu lah ya? Iya, boleh begitulah. Nah, ini apa ya, merupakan sebuah kearifan bahwa moyang kita ini penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Makanya Religi ya? ya, Religius semuanya ya? itu orientasi religi begitu ya, dengan kearifannya. Dan candi, tahu candi tipikal candi-candi di Jawa Timur, Majapahit itu terbuat dari bata merah. Nah, itu kenapa, Pak? Kok kenapa bata merah? Kenapa bukan batu dari gunung berapi? Kalau kayak Candi Borobudur gitu, kenapa? Nah, kenapa ya? Nah, saya coba ini. Kalau Bapak kira kenapa?